menjaga UUD 45, menggandang kebangkitan PKI, dan hancurkan saudara siapa saja yang ingin menghancurkan Indonesia. Betul? Takbir. Maka itu saya tanya sekali lagi, kalau gitu jasa ulama besar tidak? Besar tidak? Besar tidak? Jadi kalau saat ini ulama dibilang anti NKRI, kurang ajar tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu video yang dimana Bapak Rizik Syihab ini marah-marah. Nah teman-teman, jadi tidak ada habis-habisnya ketika Bapak Rizik Syihab ini ketika berceramah itu, saya melihat video-video yang lain, banyak itu Bapak Rizik Syihab itu kalau berceramah itu suka teriak-teriak, jadi marah-marah, memprovokasi umat. Jadi nggak ada adem-ademnya sama sekali ya teman-teman. Jadi nanti orang melihat kok seperti ini ya, umat Islam kalau berceramah marah-marah. Jadi wajah ulama ini malah dibuat buruk oleh Bapak Rizik Syihab ya teman-teman. Nah seperti apa videonya? Coba mari kita simak video lengkapnya. Terkenal Bapak Muhammad Nasir, saudara, beliau ajukan mosi integral, akhirnya diterima oleh seluruh anggota parlemen. Mulai saat itu Republik Indonesia Serikat bubar dan berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Berarti jasa siapa? Jasa siapa? Jasa siapa? Dulu kita nggak ada tentara, nggak ada polisi. Dulu adanya Laskar Hizbullah, laskar saudara, laskar Islam yang ada saudara. NU punya laskarnya, ada Ansornya, ada Bansernya saudara. Muhammadiyah juga punya laskarnya. Mereka bergabung menjadi Laskar Hizbullah. Kemudian laskar-laskar ini digabung menjadi TKR. Saudara, Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian berubah lagi menjadi TRI, Tentara Rakyat Indonesia. Dan sekarang berubah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Siapa yang bangun? Yang bangun seorang ustadz dari Madrasah Ibtidaiyah di Yogyakarta, namanya Sudirman. Subhanallah, ternyata Jenderal Sudirman itu siapa? Ustadz. Ustadz ibtidaiyahnya aja bisa bikin tentara, apalagi kiai ya saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi tentara polisi jangan kurang ajar sama kiai kualat. Betul? Kira-kira jelas tidak? Tentara dan polisi harus bersama habaib, harus bersama ulama, harus bersama kiai, menjaga NKRI, menjaga Pancasila, menjaga UUD 45, menggandang kebangkitan PKI, dan hancurkan saudara siapa saja yang ingin menghancurkan Indonesia. Betul? Takbir. Maka itu saya tanya sekali lagi, kalau gitu jasa ulama besar tidak? Besar tidak? Besar tidak? Jadi kalau saat ini ulama dibilang anti NKRI, kurang ajar tidak? Ulama dibilang anti Pancasila, kurang ajar tidak? Ulama dibilang anti Bhinneka Tunggal Ika, kurang ajar tidak? Mana tuh orangnya? Kira-kira jelas gak? Ini kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas gak? Paham semua? Yang udah paham boleh pulang. Udah malam. Paham belum? Belum, gagal paham ente. Masya Allah, mudah-mudahan semua paham. Saya sengaja saudara, saya sampaikan ini. Saya nggak terima kalau ulama dimarginalkan. Saya tidak terima kalau kiai dimarginalkan saudara. 10 tahun terakhir ini saudara, sakit hati kita saudara. Ulama dihina-hina, ulama dicela-cela oleh kaum liberal, oleh kaum sekuler. Ulama dibilang ketinggalan zaman, ulama dibilang saudara ortodok, ulama dibilang konservatif. Selalu dihina, selalu dilecehkan saudara. Bahkan saudara, mereka sebarkan isu dan fitnah. Apa mereka bilang? Umat Islam sudah tidak tunduk kepada ulama. Ulama sekarang sudah tidak dihormati oleh umat Islam. Ulama sekarang sudah tidak punya pengaruh. Ulama sekarang ini saudara udah nggak dihargai oleh umat Islam. Dan berapa banyak umat Islam yang terpengaruh dengan fitnah semacam itu saudara. Betul? Nggak sampai di situ saudara. Bahkan mereka fitnah, ulama sekarang udah nggak mungkin bisa satukan umat. Umat Islam nggak mungkin bisa bersatu. Terlalu banyak organisasinya, terlalu banyak partai politiknya, terlalu banyak ormasnya, terlalu banyak majelisnya. Mana mungkin mereka bisa bersatu, dan mana mungkin ulama bisa menyatukan mereka. Dihina, dilecehkan, direndahkan saudara. Dan ulama cuma dijadikan sekrup saudara.
Kalau ada ribut-ribut, ulama dipanggil, disuruh jadi belangwer, saudara. Suruh padamkan itu api kebakaran, saudara. Betul? 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 Tapi alhamdulillah, dengan aksi 212 ada pertolongan Allah. Maka itu tadi, saudara, kalau kita bersatu, Allah tolong kita. Yang kita nggak bisa kerjain, Allah yang selesaikan, saudara. Mari kita lihat. Begitu di mana-mana sudah mengatakan nggak mungkin umat Islam bisa bersatu, nggak mungkin umat Islam ini, saudara, begitu banyak kelompoknya, mustahil bersatu. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, saudara, Allah berikan minhatun ilahiyah melalui aksi 212, hampir 8 juta umat Islam dari berbagai macam aliran, berbagai macam madhab pemikiran, saudara, berbagai macam ormas, berbagai macam partai, mereka turun untuk tujuan yang sama ke Jakarta, saudara. Mereka di sana nggak bertanya, oh kamu FPI, kamu NU, kamu Muhammadiyah, enggak, kamu Muslim, saya Muslim, kita datang untuk sama-sama bela Islam. Takbir. Indah tidak? Sekarang saya tanya, ternyata umat Islam bisa bersatu tidak? Jawab yang kompak, ternyata bisa bersatu tidak? Bisa bersatu tidak? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Siapa yang menyatukan hati kita? Siapa yang maha menyatukan? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala nabi. Siapa bilang, saudara, umat Islam nggak bisa disatukan? Artinya dengan peristiwa 212, di satu sisi itu minhah ilahiyah, anugerah Allah buat kita, tapi di sisi lain kita dikambuk oleh Allah. Artinya dikambuk apa? Jangan mau dibohongi kau nggak bisa bersatu. Jangan mau dibodohi kau nggak bisa bersatu. Selama ini kau bukan nggak bisa bersatu, tapi kau diadu domba terus oleh musuh. Betul? 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 Maka itu saya mau tanya nih sekarang ini, mau diadu domba lagi tidak? Mau diadu domba lagi tidak? Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang bersama? Takbir. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya ceramah yang ini adalah video lama ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat ya teman-teman, isi ceramah dari video ini yaitu sering Bapak Rizik Syihab ini ya ketika berbicara itu menggebu-gebu ya. Lebih kategori marah-marah, dan yang disampaikan ini ya seperti itu ya teman-teman. Kita sudah paham, bahkan Guru Gembul juga membahas tentang trik masalah Bapak Rizik Syihab yang yaitu reuni 212 yang kemarin itu ya teman-teman. Nah, sekarang umat Islam ini sudah ya mulai berkurang, atau maksudnya berkurang percaya dengan Bapak Rizik Syihab ya teman-teman. Jadi setelah yaitu munculnya Kiai Imaduddin Al-Bantani yaitu mengobrak-abrik nasab Alawi ini, umat Islam ini ya sudah mulai sadar yaitu tentang terkait yaitu ya ceramah-ceramah dari Habib Alawi, yang dimana mereka itu kalau berceramah ya isinya seperti itu ya teman-teman, apalagi Bahar bin Smith. Nah setelah kemunculan yaitu Kiai Imad membahas nasab Alawi tentang terkait apakah benar Habib-Habib yang ada di Indonesia ini adalah zuriat Nabi, namun ya teman-teman ternyata membuktikan yaitu pembahasan dari nasab Alawi ini mereka itu hanya mentok bersambung kepada Ubaidillah ya teman-teman. Nah dan setelah itu banyak kaum muslim yang sadar yaitu tentang terkait masalah Habib Alawi ini ternyata bukan zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mereka itu kalau berceramah ya seperti itu teman-teman. Kita sudah paham ya yang dimaksud Bapak Rizik Syihab itu apa. Nah teman-teman coba mari kita simak komentar dari netizen ya. Nah teman-teman ya, di sini ada yang berkomentar, ulama pribumi yang bela NKRI bukan para Kabib. Yang kami tahu Kabib itu malah jadi gembong PKI. Habib Musa Al-Munawar dan Habib Al-Aidid bukan pejuang. Habib malah mau yaitu merongrong NKRI. Ya teman-teman ya, itu yang Habib Aidid itu ya PKI ya teman-teman. Tapi kenapa ya orang-orang yang semacam ini malah menuduh yaitu orang lain adalah PKI? Kan lucu ya teman-teman. Di sini berkomentar unyil ya. Anda Habib Dajjal ye unyil stupid katanya teman-teman ya. Yang acak-acak unyil ya, peot ye koncop Habib bot. Jadilah penceramah yang netral, tidak menyinggung yang lain. Semua main kata, semua bisa, tapi tidak perlu bisa nggak bantu orang yang membutuhkan pangan. Jangan oceh.
engkau rizik Imam Jumbo di kandang sapi, ya. Jadi teman-teman ya, banyak kaum muslim ini sekarang sudah mulai sadar tentang terkait ya Bapak Rizik Syihab ini, yang dimana suka menuduh orang lain itu PKI, tapi kenyataannya ya teman-teman banyak kok ya. Bahkan ya teman-teman, yang dimana yang mereka itu menuduh PKI malah dirinya ya malah PKI itu sendiri. Ceramahnya sering memprovokasi, ceramahnya sering membuat kegaduhan, yaitu dari zaman presiden siapa ya teman-teman. Ya Bapak Rizik Syihab itu selalu membuat keributan. Tentunya ini adalah tahun kehancuran Bapak Rizik Syihab, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini sudah tidak memiliki power lagi. Bahkan di channel Guru Gembul itu membahas Bapak Rizik Syihab ini sudah menjadi macan ompong ya teman-teman, dan tidak memiliki kekuatan lagi. Ya mungkin ada yang masih mendukung, tapi bilangannya sedikit, nggak seperti yang dulu ya teman-teman. Ya setelah Kiai Madud Al-Bantani membahas Nasab Alawi, ini banyak yang sadar teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi kita bertemu di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.